Halo guys, ketemu lagi dengan saya Yohan di channel Melaku Nyuplek. Oke, saat ini saya sedang berada di Gua Maria Marganingsih Mbayat ya guys. Kotanya di Klaten guys, Mbayat Klaten. Gua Maria Marganingsih di Mbayat ini sudah berdiri sejak tahun 1940 ya guys. Dan letak pastinya sih daerah Dukuh Ngaran, Desa Paseban, Kecamatan Mbayat, Klaten ya guys ya. Tepatnya di Jalan Raya Wedi Mbayat. Tuh guys. Dan ini juga biasanya digunakan untuk misa atau misa ekaristi untuk orang-orang Kristiani. Biasanya tempat ini digunakan untuk sembahyang pribadi ataupun gak jarang digunakan untuk misa juga ya, misa untuk umat Katolik guys. Jadi teman-teman yang beragama Katolik, umat Kristiani bisa berdoa di sini dengan khusyuk guys. Nah, itu kita lihat ada yang sedang berdoa ya. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Yohan di channel Melaku Nyuplek. Kali ini kita akan membahas tempat ziarah atau tempat doa bagi umat Katolik ya guys, yaitu Gua Maria Marganingsih. Nah, saya akan menceritakan sejarahnya guys. Berawal dari pengalaman Pasutri Max Somowiharjo dan Maria Margareta Sukepi yang sedang gundah. Pasalnya, sudah genap 5 tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Lalu muncul niat di hati untuk mengetuk pintu rahmat Tuhan. Jadilah keduanya mengadakan ziarah ke Gua Maria Sendang Sono. Dari Mbayat ke Sendang Sono berjarak kira-kira 60 km guys. Lalu suami istri itu nekat berjalan kaki. Melalui Bunda Maria Sendang Sono, Pasutri yang menjadi cikal bakal umat Katolik Mbayat ini memohon belas kasih kehadirat Allah. Hasrat untuk mendapatkan anak sebegitu besar, tak terbendung lagi. Maka mereka pun berjanji kepada Yang Ilahi, bila Tuhan berkenan menganugerahi seorang putra, putranya itu akan mereka persembahkan kembali kepada Tuhan. Dalam perjalanan waktu, suami istri itu terpesona oleh karya agung Tuhan. Seorang putra telah lahir yang kemudian disusul adik-adiknya sampai genap berjumlah 12 orang. 6 laki-laki dan 6 perempuan. Kebahagiaan memuncak tatkala putra sulung yang bernama Martinus Sunarwijaya masuk seminari dan kemudian menjadi imam Serikat Yesus. Dan Tuhan telah berkenan menerima persembahan hidup Romo Sunarwijaya pada 2 Februari 2000. Terdorong rasa kasih dan syukur Bapak Max Somowiharjo sekitar tahun 1950-an membangun Gua Maria di atas tanah perbukitan. Gua mungil dan sederhana yang berada di antara perdu-perdu liar itu diberi nama Gua Maria Marganingsih. Sejak awal gua itu dibangun agar bisa digunakan umat untuk berdoa, maka keluarga Max Somowiharjo selalu mengajak umat Katolik di wilayahnya untuk ikut berdoa. Patung Bunda Maria pernah raib hingga 2 kali, namun semangat umat setempat tidak surut. Lalu diisilah dengan patung Bunda Maria yang baru, dan supaya tidak dicuri lagi, untuk kesekian kalinya patung itu diberi jeruji besi dan terkunci. Jadilah Bunda Maria dalam kerangkeng. Di hadapan Bunda Maria yang di kerangkeng, itulah umat setempat rajin berdoa dan berdevosi kepada Bunda Maria, mengungkapkan segala isi hati mereka. Dan inilah satu-satunya tempat ziarah yang patung Bunda Marianya di kerangkeng.
Max Somowiharjo telah meninggal. Maka untuk melanjutkan niat almarhum, pada tahun 1994 dibangunlah tempat ziarah yang lebih memadai serta bisa menampung umat dan dalam jumlah banyak. Pembangunannya diprakarsai oleh Romo Martinus Sunarwijaya SJ dan saudara-saudarinya. Pihak Keuskupan Agung Semarang menyambut usaha itu dan Bapak Uskup Agung Semarang Monsinyur Ignatius Suharyo berkenan memberkati Gua Maria Marganingsih pada hari Minggu 27 Oktober tahun 2002. Itulah sedikit sejarah dari Gua Maria Marganingsih, Bayat, Klaten. Marganingsih sendiri berarti jalan yang mengalirkan rahmat kasih Allah bagi manusia. Sebab kata Marganingsih, marga berarti jalan, klan sih asih berarti kasih karunia Tuhan. Dalam bahasa Jawa berarti jalan mengalirnya kasih Tuhan lewat Bunda Maria. Nah, sebelum atau sesudah kita mengunjungi atau ziarah atau berdoa di tempat ini guys, di sini ada kuliner yang enak ya guys, kuliner atau minuman segar yang enak. Nah, ini namanya es dawet Mbak Budi. Nah, ini kalau ini Mbak Budi guys, ini segar banget. Kalau mau berkunjung ke sini harus mencicipi ini es dawetnya sama gado lonteh tuh sekalian satu pasang ini. Nah, jadi harus wajib mencicipi es dawetnya ya guys. Nah, itu yang jual tuh. Tuh. Mbak Budi namanya. Itu artinya gado-gado. Nah, nanti asli Bayat. Itu namanya yang punya Mbak Budi itu. Nanti harus mampir ya guys. Sip. Oke, sekian liputan saya tentang Gua Maria Marganingsih Bayat. Semoga teman-teman suka ya dengan video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di sini di Chris Lakiwan. Terus jangan lupa juga selalu semangat dan ikuti video-video saya selanjutnya guys. Matur sembah nuwun.